Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wiwit Agus Rianto. Pada pertemuan kali ini, ya, itu pada pertemuan pertama dari perkuliahan pemrograman web, kita akan membahas tentang konsep pemrograman web. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa pretest yang perlu kita kerjakan. Yang pertama, sebutkan pemanfaatan internet. Kalian tinggal cari aja kira-kira apa saja manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari ya. Terus yang kedua, apakah perbedaan web server dan web browser? Dua kata ini sering kita dengar, tapi pengertian sesungguhnya itu apa? Nah, kalian harap tahu. Terus yang ketiga, apa perbedaan HTTP dan HTTPS? Nah, kalau kita mengakses sebuah situs, sebuah website, terkadang itu ada yang HTTPS, tapi kadang juga ada yang HTTP. Nah, perbedaannya apa? Yang keempat, jelaskan perbedaan domain, URL, sama DNS. Nah, ketika orang pengen membuka sebuah situs website, pasti akan tanya, domainnya apa, alamat apa. Nah, itu pengertiannya coba cari tahu. Yang kelima, apa itu tentang client-side scripting. Ya, client-side scripting itu apa, dan contohnya itu apa. Yang keenam, apakah yang dimaksud dengan server-side scripting, dan berikan contohnya. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, bisa mengisi di kolom komentar di bawah video ini. Oke. Selanjutnya, kalian ingin jadi apa? Nah, apakah hanya sebatas seseorang yang setiap hari menggunakan teknologi berbasis internet, ya, hanya mengguna sebagai seorang pengguna yang seumpama seperti seorang anak kecil, ya, ataukah kalian juga mau menjadi seseorang yang berperan serta dalam pembuatan teknologi berbasis internet. Ya. Dua pilihan tersebut ada di tangan kalian. Ya, kalian ingin jadi apa? Hanya penonton atau juga pembuat konten? Nah, ini ada fakta yang cukup menarik. Ya. Ini fakta dari We Are Social. Ya, pada Januari 2020, ini kita bisa melihat waktu penggunaan internet ya, di Indonesia. Dan kalau kita lihat dengan seksama, ya, di Indonesia itu dia peringkat 8 ya. Peringkat 8 berarti selama 7 jam 59 menit rata-rata orang Indonesia itu mengakses internet. Nah, ya, jadi hampir 8 jam per hari. Ya, sepertiga hari kalian hanya digunakan untuk mengakses internet. Untuk mengakses internet itu mungkin bisa sosial media ya, misalnya kita menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram, ataupun yang lainnya. Terus mungkin juga bisa untuk nonton video di YouTube atau mungkin untuk main games online ya, dan seterusnya. Dan ini yang fakta yang cukup menarik ya di Indonesia ya. Jadi peluang kita kalau kita ingin mengembangkan suatu aplikasi yang berbasis internet, kita gunakan di Indonesia itu peluangnya sangat besar sekali. Oke. Tujuan dari perkuliahan kita yang pertama ini adalah yang pertama kalian nanti akan mengerti ya, memahami tentang konsep dari web. Terus kalian dapat memahami apa saja ya kategori dari pemrograman web. Yang ketiga, kalian bisa tahu proses pembuatan web ya dari nol sampai web tersebut layak dan bisa diakses semua masyarakat di dunia. Terus yang keempat, kalian bisa tahu contoh aplikasi berbasis web yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke, web dan internet. Nah, kita sering mendengar ya ada kata web, ada www atau World Wide Web. Ya, kalau kita dengar tiga istilah tadi, ternyata itu mereka sama. Ya. www atau World Wide Web itu lebih dikenal dengan web. Ya, merupakan salah satu layanan yang didapat oleh pemakai komputer yang terhubung ke internet. Nah, terus kalau internet sendiri itu kalau kepanjangannya adalah Interconnection Networking. Nah, merupakan kumpulan jaringan komputer yang bekerja sama, ya, di mana dia akan mendistribusikan informasi menggunakan protokol TCP/IP. Nah, jadi setelah kalian tahu pengertian ini, jangan bingung lagi ya kalau ada yang tanya tentang web
www ataupun World Wide Web. Oke. Manfaat internet di kehidupan sehari-hari, yang pertama dapat kita gunakan sebagai file sharing. Nah, kita bisa saling bertukar file data dari file kita ke teman kita ataupun yang lainnya dengan sangat mudah. Kalau zaman dulu kalau kita pengen sharing data itu mungkin kita harus ngopi ya lewat disket, CD ataupun flash disk. Tapi kalau sekarang file sharing menggunakan internet sangat cepat sekali. Terus yang kedua, nah, kita bisa mengakses web, ya, mengakses teknologi web. Yang ketiga, kita dapat menggunakan email. Kalau zaman dulu kita kalau pengen bertukar informasi menggunakan SMS ya. Tapi kalau sekarang menggunakan teknologi internet, menggunakan email. Dan kalau kita menggunakan email, kita tidak perlu bingung ada perbedaan tempat ya. Mau dimanapun di dunia ini, selama ada koneksi internet, kita bisa menerima dan mengirim email. Terus ada chatting. Ya, chatting ini atau sosial media ya saat ini yang mungkin yang sering kalian gunakan adalah WhatsApp. Nah, mungkin bisa gunakan Facebook Messenger, ya, atau Line, atau KakaoTalk, ataupun aplikasi chatting lainnya. Terus bisa juga untuk VoIP, Voice of Internet Protocol. Ya, di sini kita dapat menelpon tapi menggunakan jaringan internet. Nah, dengan teknologi ini kita akan lebih menghemat ketika mau menelpon ke teman kita, keluarga kita yang tempatnya sangat jauh. Terus kita juga, nah ini menggunakan internet untuk video conference. Jadi jarak bukan sebagai halangan lagi. Nah, mau dimanapun kalian, nah kita dapat bisa saling bertatap muka. Nah, bisa saling melihat wajahnya, bisa juga saling mendengar suaranya menggunakan video conference. Selain pemanfaatan internet tersebut, ada banyak sekali manfaat internet yang ada di sekitar kita. Nah, apakah itu? Nah, coba kalian cari sendiri dan berikan jawabannya di kolom komentar ya. Oke, kalau kita tentang sejarah dari web, itu pada tahun 1993. Nah, itu awal mula dari web. Pada tahun tersebut, ya, itu mereka mengembangkan dengan tujuan awal itu hanya untuk men-share data antar kolega. Nah, jadi pengen mentransfer data antar koleganya, antar temannya menggunakan teknologi yang disebut dengan hypertext. Terus pada perkembangannya, ya, kalau kita lihat di sini, web 1 itu pada tahun 95 sampai 2000. Jangan pada web 2, nah, dia 2000 sampai 2007, web 3 2007 sampai 2015. Untuk sekarang sendiri sudah masuk ke web 4. Nah, ketika sudah ada web, maka dibentuklah sebuah badan namanya W3C, ya. Ini untuk membuat ya standar dari sebuah web. Ya, jadi standar web dari HTML, CSS ataupun XML bisa masuk di sini. Oke, kalau tadi dijelaskan tentang perkembangan web itu ada 3 ya, dari web 1, 2, 3. Nah, sini kita bisa melihat ya, ada bagan. Pada web 1 itu kita hanya konsumsi ya, kita hanya sebagai pembaca, hanya pengguna dari web tersebut. Ya. Sedangkan pada perkembangan web kedua, kita tidak hanya membaca, tapi kita juga bisa berinteraksi. Nah, kita bisa membuat konten, bisa kita sharing ke yang lainnya juga, ataupun kita kolaborasi. Sedangkan pada web 3, di sini web 3-nya itu sudah mobility. Ya. Jadi kita ada teknologi yang sudah dihubungkan dengan telekomunikasi. Nah, itu pada web 3. Ini ada ilustrasi lagi. Pada web 1, kebanyakan itu hanya read only, hanya membaca saja. Ya, di sini ada sekitar 45 million global user. Ya, kita lihat yang membuat konten itu hanya sebagian kecil ya. Sedangkan pada web 2.0, ya, di sini sudah read and write. Ya, jadi sudah cukup banyak. Ya. Sepertiga dari manusia itu sebagai pembuat konten, tidak hanya sebagai pembaca ataupun penonton konten